Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Migeper Channel. Hari ini saya ingin berbagi info sederhana mengenai bagaimana cara membersihkan dan merawat furniture agar tetap bersih, mengkilap, bahkan terlihat seperti baru. Saya di sini hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah kita atau bahan-bahan rumahan yang pasti setiap orang punya di rumah. Bahan yang saya gunakan pertama adalah sunlight, yang keduanya adalah minyak goreng. Minyak goreng terserah mereknya mau apa saja. Kita siapkan juga mangkok, kuas, serta sikat. Fungsi dari kuas ini adalah untuk membersihkan nanti di celah-celahnya karena serabutnya tipis sehingga bisa masuk ke sela-sela yang sempit. Kita campurkan atau kita tuang sunlightnya, lalu kita tuang juga mengenai minyak goreng. Kurang lebih perbandingannya 1:1 lah, 1:1. Juga dicampur dengan air biasa, ini air biasa ya, kurang lebih sekali campurannya 1:1. Lalu kita aduk-aduk. Kita menggunakan kuas ini supaya bisa masuk ke sela-sela furniture yang nanti ada ukirannya, ada sela-sela kecilnya, itu bisa masuk sehingga bisa bersih. Kalau untuk sikat gigi sendiri, saya pakainya untuk yang memang agak membandel atau kasar, biasanya di kaki-kaki meja atau kursi seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pembersihan langsung dengan campuran tadi dengan menggunakan kuas. Nah, fungsi dari kuas itu untuk membersihkan hal yang seperti ini, yang sifatnya ada sela-sela, ada ukir-ukiran. Jadi serabut-serabut dari kuas ini bisa masuk ke dalam celah-celah sempit atau sela-sela yang sempit pada ukiran atau pada profil-profil pada furniture tersebut. Kita gosok-gosokkan atau kita oles semuanya merata. Setelah kita anggap merata, terus kita gosok lagi dengan kain lap. Kita gosok dengan kain lap. Kain lap tentunya kain lap yang halus, jangan yang kasar, karena kalau kasar nanti bisa merusak lapisan peliturnya. Jadi gunakan kain lap yang halus seperti itu. Kita gosok-gosok, sebenarnya udah kelihatan hasilnya, udah kelihatan dengan yang sebelahnya itu udah kelihatan. Kita gosok sekali lagi biar mengkilap. Untuk bidang yang datar itu lebih baik jangan, nggak usah menggunakan kuas ataupun sikat, tapi langsung menggunakan kain lap. Tapi untuk yang ada sela-sela sempitnya, ada ukir-ukirannya, itu lebih bagus menggunakan kuas karena serabut-serabut kuasnya itu bisa masuk ke dalam sela-sela atau profil-profil yang kecil. Kita poles, kita bersihkan menggunakan kuas dari campuran yang kita campur. Sambil kita lihat sekilas sebenarnya perbandingannya yang sudah dengan yang belum udah kelihatan.
kelihatan mengkilap. Setelah itu seperti yang tadi juga dilap. Kita lap sampai ya kelihatan bersih dan mengkilap. Ini juga bisa kita gunakan atau kita lakukan pembersihan untuk daun pintu, untuk kusen dan sebagainya, biar tetap mengkilap, biar tetap bersih. Kita lakukan pembersihan juga untuk pintu, daun pintu atau kusen yang terbuat dari kayu. Sama, kita lakukan pembersihan dengan kuas. Nah, setelah dirasa bersih dengan kuas, nah, yang itu kita gunakan kain lap untuk membersihkan dan untuk menggosok biar lebih mengkilap dan lebih bersih. Nanti hasilnya akan kelihatan. Nah, dengan yang di bawah yang belum dibersihkan dengan yang sudah dibersihkan akan kelihatan sekali hasilnya. Ya, untuk yang datar seperti ini langsung gunakan kain lap saja, kita basahi dengan campuran yang sudah kita campurkan tadi, lalu kita gosok-gosokkan dan hasilnya pasti akan berbeda, lebih bersih dan lebih mengkilap. Untuk yang profil ukiran, nah seperti ini agak perlu kuas. Nah, ini kuas itu fungsi yang paling utama untuk seperti ini. Kalau kita gunakan kain lap atau spong itu nggak bisa masuk ke sela-sela ukiran seperti ini. Kalau kita gunakan kuas akan lebih efektif seperti itu. Ini hasilnya, saya rasa hasilnya cukup bagus, mengkilap dan bersih. Kita lihat daun pintunya juga kelihatan mengkilap tanpa kita melakukan pemolesan pelitur lagi. Ini juga ukiran yang kita bersihkan tadi kelihatan bersih dan mengkilap tentunya. Oke teman-teman, demikian info sederhana yang bisa saya bagikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.